Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat-nikmat yang banyak, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, hari kemarin, ya, di hari Jumat kita telah memperingati, atau dunia tepatnya memperingati 3 hari penting, yaitu Hari Pelajar Internasional, Hari Prematur Sedunia, dan Hari Vasektomi Sedunia. Hanya selisih 1 hari, ya, di hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023, dunia kembali memperingati apa yang disebut sebagai Hari Antibiotik Sedunia. Nah, apa maksud tujuan dari diperingati hari ini? Salah satunya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, ya, di seluruh dunia akan resistensi antimikroba, ya, serta mendorong praktek terbaik untuk menghindari munculnya kondisi akibat resistensi obat, ya. Di Indonesia saya kira persoalan resistensi ini sangat kita rasakan, terutama pada para penderita TB paru, ya, yang sering disingkat dengan MDR, multi drug resistensi, ya. Jadi sebenarnya resistensi antibiotik itu tentu bukan hanya pada TB paru, ya, yang mengakibatkan penyembuhan TB paru ini menjadi sangat kompleks, sangat rumit, ya, akibat tidak tuntasnya pengobatan TB paru, dan ini masih terus terjadi di negara kita, ya, di mana angka penderita penyakit TB, ya, angka kejadian TB selalu saja masih terjadi. Yang salah satunya yang menjadi kesulitan kita adalah terjadinya resistensi terhadap antibiotik, ya. Nah, berkenaan dengan Hari Antibiotik ini tentu saja diperingati untuk menggugah kesadaran terus terhadap masyarakat di seluruh dunia, ya, akan bahaya-bahaya tadi, ya. Nah, apa itu resistensi antimikroba ini? Dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia yang kami ambil dari Detik Health, ya. Resistensi antimikroba adalah kondisi ketika bakteri, virus, jamur, dan parasit mengalami perubahan sehingga kebal terhadap obat yang diberikan. Akibatnya infeksi yang terjadi semakin sulit dikendalikan dan meningkatkan tingkat keparahan, resiko penyebaran penyakit, ya, hingga kematian. Bagaimana sejarah Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia ini dimulai, yaitu pada tahun 2011, ya, sejumlah pemerintah di Eropa mengadopsi aksi strategis untuk menangani resistensi antibiotik.
Terinspirasi oleh langkah tersebut, maka Forum Majelis Kesehatan Dunia ke-68 yang digelar pada tahun 2015 kemudian mendukung aksi global untuk mengatasi persoalan resistensi antibiotik dan antimikroba lainnya. Adapun tujuannya dari aksi global tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang resistensi antimikroba, ya, baik lewat kampanye, komunikasi, edukasi, dan juga pelatihan yang efektif. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal tercetusnya Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia yang dimulai pada tanggal 18 ya. Nah, apa arti pentingnya kesadaran akan resistensi antimikroba ini? Dikutip dari laman PIS Hospital, resistensi antimikroba terjadi ketika patogen seperti bakteri jamur mengalami mutasi sehingga kebal terhadap obat-obatan antimikroba. Nah, akibatnya obat antimikroba kehilangan efektivitasnya dan membuat penyakit akibat infeksi patogen tersebut semakin sulit atau dalam beberapa kasus mustahil untuk ditangani ya. Nah, kondisi seperti ini dapat mengancam efektivitas obat-obatan modern dalam menangani infeksi, termasuk jenis infeksi yang dapat terjadi di tengah-tengah operasi atau pengobatan kemoterapi untuk kanker. Menimbang hal tersebut, maka WHO ya sebagai organisasi kesehatan dunia memasukkan resistensi antimikroba ini ke dalam 10 bahaya terbesar bagi kesehatan masyarakat global. Nah, pada tahun 2023 ini tema Pekan Kesadaran Antimikroba mengangkat tema yang sama pada di tahun-tahun sebelumnya, yaitu Preventing Antimicrobial Resistance Together. Jadi mencegah resistensi antimikroba secara bersama-sama. Tema ini memiliki makna bahwa resistensi antimikroba adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan dari seluruh sektor, termasuk kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungan. Pasalnya, resistensi antimikroba adalah sebuah ancaman tak hanya bagi manusia, tapi juga makhluk hidup lainnya. Karena itu, melalui tema tersebut, seluruh sektor diajak untuk berkolaborasi dalam menjaga efektivitas obat-obat penting tersebut. Jadi, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya tentang resistensi obat. Jadi kita memang harus terus memiliki pemahaman ya, perhatikan baik-baik ya, ketika saudara semua mungkin berobat ya, kemudian juga jangan kita menjadi sok tahu terhadap obat ya, dan sembarangan kita meminum obat tanpa peran mereka yang ahli ya. Di era keterbukaan ini ya, memang semuanya bisa dicari gitu ya, lewat mesin-mesin pencari di internet ya. Tetapi saya kira sama juga dengan hal-hal yang lain ya, banyak sumber-sumber informasi yang bertebaran di dunia maya itu tidak semuanya bisa kita ambil ya. Jadi kita memang harus mendampingi semua itu dengan bertanya kepada para ahli di bidangnya. Demikian juga untuk para petugas kesehatan ya, terutama dokter juga mesti juga terus meningkatkan kemampuan mendiagnosis pasiennya ya. Jangan sampai
akhirnya menjadikan para pasiennya itu resisten terhadap obat. Ya, di samping juga terus memberikan nasihat-nasihat ketika memberikan resep, dan juga terus menjalin komunikasi yang baik, ya, dari ketika dia berobat sampai memonitor selama pengobatan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan nanti masih ada satu lagi poin penting tentang masih berkenaan dengan hari antibiotik sedunia, yaitu tentang bagaimana kita bisa mencegah resistensi antimikroba. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.